Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak, ini adalah materi tema 4 kita tentang globalisasi. Apa sih globalisasi itu? Nah, ini kompetensi dasarnya menelaah keberagaman sosial budaya dan ekonomi masyarakat. 4.3 mengampanyekan manfaat keanekaragaman sosial budaya dan ekonomi. Imtaknya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Globalisasi, apa itu globalisasi? Globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Globalisasi itu berasal dari kata global, artinya dunia atau mendunia. Jadi, globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia. Jadi berpengaruh ke seluruh dunia. Jadi di dunia ini seolah-olah tidak ada batasnya, itu adalah globalisasi. Terus globalisasi di bidang ekonomi, kegiatan ekonomi dan perdagangan di dunia menjadi semakin terbuka, melintasi batas-batas wilayah sebuah negara. Jadi kegiatan ekonomi juga semakin mudah dari negara ke negara, itu semakin mudah, tidak ada kesulitan kembali. Contohnya adalah ekspor dan impor itu. Nah, dampak positif globalisasi di bidang ekonomi adalah kemudahan akses mendapatkan barang-barang luar negeri. Kita tidak perlu keluar negeri untuk mendapatkan barang-barang impor. Kita bisa mendapatkannya di Indonesia karena aksesnya sudah mudah. Yang kedua, meningkatnya sektor pariwisata. Banyak sekali yang dari luar negeri berkunjung ke Indonesia, bahkan yang dari Indonesia juga berpariwisata atau jalan-jalan ke luar negeri. Kemudahan dalam ekspor impor, seperti tadi ya, barang dari Indonesia bisa dikirim ke luar negeri dengan mudah, barang dari luar negeri juga bisa dikirim ke Indonesia dengan mudah. Mudah mendapatkan investor luar negeri. Investor itu orang yang mempunyai penanaman modal, itu adalah investor. Biasanya investor berasal dari luar negeri karena biasanya mereka memiliki modal yang besar. Kemudahan mencari informasi produk yang dibutuhkan pasar internasional. Tidak perlu datang dulu ke luar negeri untuk melihat produk yang dibutuhkan, tapi kita bisa mencari searching di internet dan juga bisa dilihat dari organisasi-organisasinya. Ini dampak negatif globalisasi di bidang ekonomi. Yang pertama, gaya hidup masyarakat seperti orang barat. Mereka suka ke barat-baratan. Kemarin tuh namanya westernisasi ya. Yang selanjutnya, kesenjangan sosial di masyarakat. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang ketiga, banyak tenaga kerja asing. Di Indonesia saja sudah banyak tenaga kerja asing, TKA-TKA-nya ya. Padahal di Indonesia masih banyak yang menjadi pengangguran. Terkikisnya rasa cinta terhadap produk Indonesia karena menyukai produk-produk luar negeri sehingga produk Indonesia kurang diminati. Perusahaan lokal mati karena tidak mampu bersaing dengan perusahaan luar negeri. Selanjutnya, dampak globalisasi di bidang sosial budaya. Sosial budaya merupakan salah satu bidang kehidupan yang tidak luput dari pengaruh globalisasi. Globalisasi yang terjadi dalam bidang sosial budaya berhubungan dengan proses sosialisasi serta proses silang budaya antar bangsa lintas negara. Selanjutnya nih, ada dampak positifnya, meningkatkan pembelajaran mengenai tata nilai sosial budaya. Yang kedua, meningkatkan etos kerja yang tinggi karena mencontoh, ini yang positifnya ya, yang kita ambil positifnya nih. Orang luar negeri itu biasanya etos kerjanya tinggi, mempunyai kedisiplinan, semangat kerja yang tinggi. Kita bisa meniru itu kalau kita ambil positifnya. Perkembangan pakaian, seni dan ilmu pengetahuan, kemudahan pertukaran budaya internasional, menjunjung tinggi pelaksanaan hak asasi manusia. Dampak negatifnya, munculnya sikap individualisme atau mementingkan diri sendiri. Konsumtif itu sukanya itu beli tapi kurang kreatif untuk membuat sendiri, dan materialis, yaitu memandang semuanya dalam bentuk harta, itu materialis. Lunturnya nilai-nilai agama, pudarnya nilai-nilai budaya, hilangnya budaya tradisional, semangat gotong royong, solidaritas, dan kepedulian semakin luntur. Nah, ini tugasnya ya, kerjakan buku YPI PKN halaman 144 sampai 146. Tidak usah dikumpulkan, akan dibahas bersama saat Zoom meeting hari Selasa depan ya, tanggal 3 Oktober 2020. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.